Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-20 di channel Sua Malam. Thank you banget buat kalian semua yang selalu ngikutin Sua Malam sampai sekarang walaupun belum jauh-jauh banget ya. And saya sorry banget karena gue lagi sering-seringnya banget nih delay untuk shoot dan editing video. Uploadnya juga jadi berantakan. Karena sebenarnya gue sekeluarga itu kemarin habis kena COVID guys. Korban Omikron juga gue. Dan ini sebenarnya juga belum negatif. Ini kondisinya masih dalam keadaan COVID ya. Cuman suara gue udah mulai kayak manusia yang sewajarnya sekarang. Karena kemarin tuh suara gue sempat hilang banget. Jadi nggak memungkinkan untuk buat video ya. Jadi kalau nanti di tengah-tengah video suara gue agak-agak mirip Teletubbies gitu, tolong dimaafin. Karena ini masih kambuh-kambuhan, tenggorokan gue masih gatel. Tapi daripada makin panjang kan, kayak kemarin sempat 1 bulan tuh delay gue upload, nggak enak banget. Jadi ya udah gue coba untuk buat video lagi sekarang. Kebetulan ada beberapa cerita dari teman-teman Sua Malam, subscriber Sua Malam yang udah kontribusi pakai link yang di deskripsi itu. Kalian kalau punya boleh juga ya. Dan udah gue kurasi dan menurut gue cukup seru, cukup oke. Ada yang ringan, ada yang berat juga. Gue cobalah sampein satu-satu mulai dari sekarang. So ini adalah, langsung aja ya, ini adalah cerita yang ke-20 di channel Sua Malam. Dan cerita ini kali ini bukan datang dari gue, bukan dari keluarga gue, bukan dari teman gue, melainkan dari teman Sua Malam. Kontributornya namanya Mbak El Jiong. Thank you banget Mbak El ya, kita panggilnya Mbak El aja biar gampang. Mirip lagi sama nama gue. Mbak El, thank you banget udah ngirim ceritanya. Mbak El ngirim beberapa cerita, actually ini adalah cerita pertamanya Mbak El yang gue sampein. Mbak El ini seorang, gue nggak tahu sih pekerjaannya Mbak El apa. Yang jelas Mbak El ini sepertinya udah berkeluarga dan udah punya anak ya. Usianya Mbak El ini sekitar 33 tahun. Dan untuk kejadian kali ini yang mau gue ceritain, ini terjadinya tuh udah lama banget. Waktu Mbak El ini masih kecil banget ya. Ini kejadiannya sekitar 30 tahun yang lalu. Berarti sekitar tahun 1992 atau 1993 ya, sekitar segitulah. Waktu itu Mbak El itu masih kecil banget ya. Berarti masih usia 3 tahun dong ya. Katanya sih masih TK, yang jelas waktu itu usianya masih TK ya kejadian ini. Dan ya Mbak El ada di situ saat kejadian ini terjadi. Tapi yang lebih ngalamin banget itu sebenarnya mamahnya si Mbak El. Jadi Mbak El ini dulu, gue nggak tahu kalau sekarang ya Mbak El tinggal di mana. Tapi dulu itu Mbak El tinggalnya di Bali saat kejadian ini. Awal mulanya Mbak El itu tinggal dengan keluarga besar ya. Jadi ya biasalah sama orang tuanya, sama biasanya ada sama om tantenya juga, sama kakek neneknya juga di rumah gede gitulah, yang ngumpul semua keluarga gitu, yang kekeluargaan banget. Cuman pada waktu itu entah dengan pertimbangan apa, mungkin karena udah keluarganya si Mbak El ini sendiri udah mulai tumbuh gitu ya, Mbak Elnya juga udah mulai tumbuh, udah mulai gede. Akhirnya orang tuanya Mbak El ini memutuskan untuk keluar dari rumah keluarga itu, pamit lah gitu, dan nyari tempat tinggal sendiri. Jadi waktu itu sempat nyari kontrakan sendiri. Akhirnya mereka mutusin untuk pindah ke daerah Denpasar, Bali ya. Seperti biasa kamera gua ngeblur. Banyak yang nanya nih, kenapa kamera gua ngeblur? Ini kayaknya autofokusnya ya rada-rada. Mudah-mudahan nanti gue bisa upgrade biar kalian lebih enak nontonnya. Anyway, jadi si Mbak El dan keluarga pindah ke daerah Denpasar, Bali waktu itu ya. Waktu mutusin untuk tinggal sendiri. Sebelum pindah ke Denpasar itu gua nggak tahu pasti, karena nggak diceritain juga sama Mbak El. Mereka itu sebelumnya di daerah mana, yang jelas di Bali juga, cuman bukan di Denpasarnya. Nah, ini mereka pindah ke daerah Denpasar, Bali. Waktu itu nyari kontrakan nih, yang masih affordable, masih oke untuk ekonominya mereka. Dan nggak kecil-kecil banget untuk keluarganya si Mbak El. Nah, jadi pada waktu itu, keluarganya Mbak El itu beranggotakan 4 orang. Jadi ada mamahnya, ada papanya, ada Mbak El, dan Mbak El itu adalah anak kedua ya. Sama ada kakaknya Mbak El. Kakaknya Mbak El ini perempuan juga, namanya Mbak Ita. Waktu itu cuma beda berapa tahun ya usianya dari Mbak El. Gak terlalu jauh. Yang jelas, pas kejadian ini Mbak El tuh TK dan Mbak Ita itu SD antara kelas 2 atau kelas 3. Jadi mungkin kayak cuma beda
2 atau 3 tahun gitu doang ya usianya antara si Mbak Ita dan si Mbak L nih, Mbak L dan kakaknya. Anyway, singkat cerita, setelah nyari-nyari-nyari di daerah Denpasar, mungkin karena dekat sama tempat kerja bapaknya juga ya, milih daerah Denpasar waktu itu, ketemulah satu semacam komplek kontrakan. Bukan komplek kontrakan sih. Jadi gini, ada sebuah jalan utama. Biasa ya kalau di Bali, gue sih ngebayanginnya karena gue pernah tinggal di Lombok, mungkin jalannya kayak jalan suburb gitu ya, jadi jalan raya gede, kayak jalan lintas daerah gitu. Terus kiri kanannya itu banyak tanah lapang. Nah, gue ngebayanginnya kayak gitu tuh dari ceritanya si Mbak El. Jadi ada jalan gitu, di pinggir jalannya ada satu tanah lapang yang lumayan gede. Gede banget malah dibilang. Satu area gitu yang dimiliki oleh satu orang ya ceritanya. Nah, di dalam tanah lapang itu, satu area yang dimiliki satu orang itu, ada beberapa bangunan tuh. Jadi ada beberapa bangunan rumah yang dikontrakan, ada juga beberapa bangunan kos-kosan yang per kamar gitu. Nah, itu antara bangunan rumah kontrakan sama bangunan kosannya tuh hadap-hadapan. Cuman walaupun hadap-hadapan, karena daerahnya luas, nggak sumpek. Jadi ada jarak lah gitu ya. Nggak yang bener-bener mepet banget, enggak. Jadi misalnya sebelah kanan ini kos-kosan semua, kamar. Nah, yang sebelah sini ini rumah gitu. Nah, yang punya lahan itu dan yang punya kosan dan kontrakannya itu tinggalnya di situ juga, di salah satu dari rumah-rumah yang banyak itu tuh. Kan itu dikontrakin tuh banyak. Nah, salah satunya itu mereka tinggal di situ juga. Nah, waktu itu karena dilihat, wah ini tempatnya enak nih kayaknya dan harganya juga masih oke untuk hitungan Denpasar pada tahun itu ya, tahun 1992. Dan nggak terlalu crowded juga karena tanahnya luas. Kayaknya oke nih, di sini anak-anak juga masih bisa main nih menurut orang tuanya gitu kan. Ada tanah lapangnya. Ya udah, akhirnya ngontrak di situ tuh. Mereka ngambil salah satu rumah yang di sebelah kiri yang gue bilang tadi banyak rumah, mereka ngambil salah satu di situ. Dan akhirnya ya udah mereka mulai tinggal di situ berempat. Udah pisah dari keluarga besarnya si Mbak El. Udah, singkat cerita mereka mulai tinggal di situ. Nah, mamahnya Mbak El ini adalah seorang yang supel ya, tipe-tipe ibu rumah tangga yang gampang banget dekat sama tetangga kiri kanan depan belakang gitu. Jadi ada orang baru yang baru kenal ya udah langsung kenalan, langsung ngobrol gitu. Supel lah orangnya. Nah, pada suatu hari masih baru-baru tinggal di situ lah ya. Udah bukan benar-benar hari pertama nih. Jadi udah beberapa lama tinggal di situ. Tapi kan nggak langsung kenal sama semuanya kan. Udah mulai kenalan kiri kanan. Nah, beberapa harinya si mamahnya Mbak El lagi nongkrong biasa ya, nongkrong sore gitu di luar rumah, di halaman-halaman gitu. Nah, kebetulan di seberang rumah mereka itu kan kos-kosan yang banyak tuh yang kamar yang berbaris. Ada satu tetangga di situ juga tuh, ibu-ibu juga. Ngobrol lah mereka berdua di situ. Kebetulan saat itu kayaknya si Mbak El lagi main di sekitaran itu ya, sekitaran lapangan-lapangan situ. Jadi ngedengar perbincangan mereka dan masuk ke memorinya gitu lah. Jadi dia jadi ingat perbincangannya pada saat itu seperti apa, akhirnya diceritain ke semua malam. Nah, kurang lebih mereka ngobrolnya kayak yang ya biasa basa-basi awalnya ya kan, anaknya gimana, sekolah di mana, segala macam. Biasalah basa-basi ibu-ibu komplek gitu kan, standar basa-basi ibu-ibu komplek. Nah, waktu itu sempat ada obrolan yang aneh dan menarik sih dari si ibu-ibu yang tinggal di kos-kosan ini. Susah ya nyebutnya. Kita sebut aja Ibu Romlah gitu ya. Yang tinggal di depan nih, bukan mamanya Mbak El. Yang tinggal di depan nih kita sebut aja namanya Bu Romlah. Nah, Bu Romlah ini ngomong ke mamanya Mbak El. Bu gitu. Bu mau nanya deh Bu. Iya Bu Romlah, kenapa? Mau nanya apa gitu. Enggak sih, penasaran aja. Ibu kok berani banget ya? Oh, manggilnya bukan ibu waktu itu, manggilnya Mama Ita ya, karena kan nama anak pertamanya Ita. Mama Ita mau nanya nih gitu. Iya Bu Romlah, nanya apa gitu. Mama Ita berani ya tinggal di situ? Kok berani banget sih gitu? Saya sih nggak berani gitu. Kok Mama Ita berani tinggal di rumah yang itu gitu? Loh, emang kenapa Bu Romlah? Ya tempatnya sih enak gitu kan. Dan suami saya juga oke, anak-anak juga kayaknya senang-senang aja bisa main-main. Dan ya affordable juga gitu kan. Jadi ya enak-enak aja tinggal di situ. Emang kenapa? Ada apa? Emang
Bu Romlah pernah tinggal di situ atau pernah ada masalah apa gimana gitu. Oh enggak Mama Ita, sebelum Mama Ita tinggal di rumah itu, tau nggak kalau misalnya ada satu mitos atau kepercayaan yang lumayan serem tahu, Mama Ita, soal tempat tinggal itu, tentang rumah yang Mama Ita tinggalin itu gitu. Loh emang kenapa Bu Romlah gitu? Gini Mama Ita, bukannya gimana-gimana ya, saya sih cuman dengar-dengar doang. Ya kebetulan si Mama Ita kan tinggal di situ, jadi ya udah saya sampein aja. Jadi gini Mama Ita, saya dengar-dengar, kebetulan dari yang sebelum-sebelumnya juga tinggal di sana, saya kan udah cukup lama nih tinggal di sini gitu. Nah yang sebelum-sebelumnya tinggal di rumah yang sekarang ditempatin sama Mama Ita, katanya semua yang tinggal di sana, mantan-mantan penghuni rumah kontrakan itu, semuanya bapaknya itu meninggal Mama Ita gitu. Hah? Gimana Mbak? Gimana Bu Romlah maksudnya semua bapaknya meninggal? Iya, jadi semua yang nempatin nih, misalnya ada orang baru tinggal di situ, nggak berapa lama ayahnya meninggal gitu, bapaknya meninggal, ntar dia keluar nih, terus masuk orang baru lagi, habis itu ayahnya meninggal lagi, udah gitu aja terus, udah terjadi beberapa kali Mama Ita gitu. Nah si ibunya Mbak El ini, si mamahnya Mbak El ini, si Mama Ita, dia tuh dia orangnya sebenarnya nggak klinik gitu, maksudnya dia percaya dengan hal itu karena dia cukup sensitif orangnya. Selama hidupnya dia beberapa kali gitu ngalamin kejadian mainstream gitu ya, yang ngelihat ya sosok pocong, sosok kuntilanak, sosok genderuwo, itu dia sering gitu karena dia cukup sensitif. Cuman dia nggak terlalu memperdulikan hal-hal yang kesannya terlalu klinik gitu, dia nggak mau ambil pusing gitu. Kalau emang kejadian atau ada ditampakin sesuatu, ya udah gitu, biarin aja, takut pada saat itu aja, tapi ya udah gitu, nggak dipusingin sama dia. Jadi ngedengar informasi itu dari si Bu Romlah, dia nggak ngambil pusing, dia cuma ketawa aja gitu, senyum. Oh gitu ya Bu gitu. Ya udah, saya sih berdoa aja semoga ayah saya panjang umur gitu, semoga nggak terjadi sama saya. Jadi dia nggak nunjukin reaksi yang ketakutan, yang parno atau gimana gitu. Ngelihat reaksi dari Mama Ita yang tenang-tenang aja, si Bu Romlah ya jadi apa ya, jadi sungkan untuk ngelanjutin perbincangan itu ya, mengenai mitos itu, mengenai cerita itu gitu. Jadi ya udah di apa ya, perbincangannya diakhiri di situ gitu, dia nggak ngobrolin itu lagi. Nah itu sekilas perbincangan antara Mama Ita sama tetangga depannya si Bu Romlah yang sempat didengar sama Mbak El ya waktu itu. Nah terus kejadiannya berlanjut ke malam hari. Nah malam harinya ada sesuatu hal yang nggak biasa yang disampaikan atau dipesanin sama Mama Ita sama mamahnya Mbak El ke anak-anaknya, ke si Mbak El dan Mbak Ita ini, Mbak El dan kakaknya. Jadi mamahnya bilang, Ita, El, malam ini kalian jangan tidur di atas dipan ya gitu. Jangan tidur di atas kasur. Karena kasur mereka kan yang pakai dipan gitu, jadi yang elevated, yang nggak nempel sama lantai, yang nggak lesehan lah gitu. Kasur yang naik gitu, yang ada kolongnya. Dipan lah ya, tau lah dipan itu apa. Jadi mamanya bilang, Ita sama El malam ini jangan tidur di dipan ya, tidurnya di bawah aja. Mungkin di bawah ada semacam karpet atau mungkin kayak kasur gulung gitu ya, di bawahnya di lantai. Nah si Mbak El dan Mbak Ita disuruh untuk tidur di situ. Padahal biasanya mereka ya tidur bareng mamahnya di atas kasur dipan itu, tapi malam itu nggak dikasih. Oh ya udah mah, nggak apa-apa. Emang kenapa mah? Nggak apa-apa, pokoknya tidur di bawah aja ya malam ini gitu. Oh ya udah mah, nggak apa-apa. Tidurlah si Mbak El dan Mbak Ita tuh kakaknya di situ, sedangkan mamanya tidur di kasur dipan. Nah malam itu papanya nggak ada. Malam itu papanya lagi keluar kota kalau nggak salah, lagi ada urusan kerjaan lah intinya. Malam itu mereka cuma tidur bertiga doang. Nah selama tidur itu sebenarnya si Mbak El ini nggak mengingat ada kejadian apa-apa, karena pada waktu itu masih kecil dan mungkin tidurnya nyenyak banget, jadi nggak tahu ada kejadian apa malam itu gitu. Padahal sebenarnya ada satu kejadian yang cukup ekstrim malam itu yang dialamin sama mamahnya. Nah ini sepertinya setelah
Mbak L dewasa ya, mamanya udah cerita detail itu dan Mbak L melanjutkan ceritanya ke tim Suamalam. Nah, jadi ceritanya dari sudut pandang mamahnya nih. Jadi malam itu si Mama Ita, panggilnya Mama Ita aja ya biar kita nggak keliru. Si Mama Ita kan nyuruh Ita dan L untuk tidur di dipan. Nah, Mama Ita itu tidur sendirian untuk tidur di lantai maksudnya. Mama Ita tidur sendirian di kasur dipan. Nah, kenapa disuruh seperti itu? Karena ternyata dari awal mereka tinggal di sana, setiap malam itu sebenarnya ada gangguan di kamar tersebut. Mama Ita dan mungkin suaminya juga ya, dan kalau anak-anaknya kan selalu tidur pulas malam jadi nggak nyadar gitu. Jadi mungkin ya cuma suami istri ini aja yang ngalamin. Itu selalu mendapat gangguan. Biasanya malam-malam mereka akan kebangun karena kursi dipannya itu goyang. Jadi kayak ada yang goyang gitu, gitu. Terus kebangun, ngelihat nggak ada apa-apaan, tidur lagi. Lama-lama goyangannya makin parah, gudak sampai katanya tuh sampai kasurnya tuh naik turun kayak bergelombang gitu, tak gitu. Jadi kan nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu kan, kebangun lagi. Nah, dan seringkali saat kebangun itu Mama Ita dan mungkin suaminya juga, gue kurang tahu juga ya suaminya ngelihat atau enggak. Cuman yang jelas udah pasti ngeliat tuh Mama Itanya. Saat dia kebangun dengan dipan atau kasur yang bergelombang itu, yang bergejolak itu, dia akan dilihatkan sosok-sosok yang mengerikan. Jadi saat dia bangun, buka mata, itu akan banyak sosok di sana, bukan satu sosok ya. Banyak sosok di kamar itu yang ngeliatin dia. Nah, di sini nggak dikasih tahu secara terperinci sebenarnya sosoknya tuh apa aja. Yang jelas, sosoknya itu bukan sosok hantu-hantu mainstream yang kita tahu. Jadi bukan sosok pocong, bukan sosok kuntilanak, tuyul, genderuwo, kolong wewek, bukan. Bukan hantu-hantu normal kayak gitu. Yang jelas itu pasti nggak tahu ya mau nyebut hantu atau jin atau apa, yang jelas itu bukan manusia gitu. Karena sosoknya tuh serem-serem dan itu kayak kombinasi beberapa sosok gitulah. Mungkin lebih bisa kita bayangin kalau gue sebutnya itu kayak sosok monster gitu. Jadi random aja gitu. Ada mungkin yang kepala binatang lah, bahkan ada yang sempat dideskripsiin ke gue itu sosoknya tuh kayak orang gede dan kayak anak pang gitu. Banyak anting-antingan gitu, logam-logam ketancap di mukanya, di kupingnya, di hidungnya. Jadi kayak anak pang yang badannya gede gitu lah. Itu banyak sosok-sosok yang kayak gitu bermunculan. Nah, karena mungkin malam itu papanya atau suaminya si Mbak Ita lagi nggak ada di rumah, mungkin si Mbak Ita khawatir kalau anaknya tidur di atas dipan nanti bakal keganggu nih, nggak bisa kehandle, nggak ada yang ngelindungin, nggak ada suaminya. Jadi ya udah disuruh tidur di bawah gitu. Nah, malam itu bener aja. Waktu si Mbak Ita, waktu si Mama Ita, mamanya Mbak Ita dan Mbak El ya sekali lagi. Waktu si Mama Ita itu tidur sendirian di atas dipan, di atas kasur dipan, hal itu kejadian lagi. Dia kayak udah nungguin nih. Jadi dia belum tidur sempurna gitu. Jadi dia kayak udah nungguin, wah ini bakal kejadian lagi nggak nih? Bakal goyang lagi nggak nih kasur? Dan bener aja. Kasurnya mulai bergetar, gitu. Dia udah mulai nih. Udah mulai dapat gangguan lagi. Dan itu selalu tengah malam ya. Nggak dijelasin, nggak diceritain tepatnya jam berapa. Yang jelas itu udah malam, udah waktu tidur lah gitu. Ya kita anggap aja mungkin jam 12 atau jam 1 malam gitu ya. Kasurnya udah bergetar, makin lama makin kacau gerakannya. Udah mulai kiri, kanan, depan, belakang, udah sampai dok, terbang gitu ya. Bener-bener sesuatu yang nggak masuk ke akal pikiran manusia. Maksudnya bahkan kalau manusia mau ngegerakin itu butuh effort yang gede gitu. Mungkin butuh 2 atau 3 orang untuk bisa ngelakuin itu. Sedangkan si Mama Ita ini hanya pasrah aja gitu di atas kasur. Dia cuma diem aja kayak, ya Tuhan ini tolong, ini gimana gitu. By the way, untuk keluarganya Mbak El ini, si Mama Ita dan semua keluarganya ini agamanya Nasrani ya. Bukan, walaupun tinggal di Bali agamanya bukan Hindu gitu ya. Agamanya Nasrani waktu itu. Jadi ya udah gitu kan, dia mungkin sempat berdoa juga di situ, Tuhan ini gimana nih gitu. Itu makin keras gejolak kasurnya, dipannya, dan mulailah bermunculan sosok-sosok itu. Dan kali ini entah ada hubungannya atau enggak dengan ketiadaan dengan enggak hadirnya bapaknya mamahnya Ita di situ gitu. Tapi sosok yang muncul nih makin aneh-aneh.
sosoknya makin nyeremin. Dan ya kayak gitu, yang punk itu ada lagi gitu, yang kayak setan punk itu ada lagi, yang mukanya kayak monster tuh banyak, yang campuran manusia sama binatang itu banyak numpuk di kamar itu, semuanya ngeliatin, ngegangguin si Mama Ita. Nah di situ Mama Ita udah, ya walaupun dia udah sering ngalamin itu, cuman tetap aja ya dia tetap ketakutan parah ngeliatin sosok-sosok kayak gitu, sampai di level dimana dia takut. Dan dia saking takutnya itu jadi shifting gitu, takutnya itu jadi berubah dari yang dia takut untuk diri dia sendiri, mulai jadi dia takut anak dia kenapa-napa gitu. Nah mungkin di situ insting keibuannya muncul gitu ya, insting keibuannya timbul dari rasa takut anaknya kenapa-napa, jadi pengen ngelindungin, rasa takutnya berubah jadi marah gitu. Jadi dia di situ mulai nggak suka dengan kehadiran mereka, mulai marah gitu. Dia mulai ngomelin, dia jadi apa ya, jadi marah secara vokal ke sosok-sosok yang lagi ngegangguin dia ini. Dia sempat teriak-teriak di situ. Mau kalian apa? Ngapain kalian muncul terus di sini? Ngapain kalian setiap malam goyangin kasur ini gitu? Ngapain kalian gangguin saya setiap malam? Anak saya jadi terancam. Apa mau kalian? Saya tuh nggak pernah ngeganggu kalian gitu. Kenapa kalian selalu muncul? Nah di situ dia sempat apa ya, run her mouth lah gitu. Pokoknya kayak ngomel di situ, intinya dia ngomel, dan lama kelamaan mungkin rasa takutnya makin lama makin ketutup ya. Jadi berani, jadi marah yang bener-bener marah gitu. Dia bener-bener ngomelin. Intinya dia mau tahu tujuan lu tuh apa sih gitu. Ngapain sih lu muncul gitu. Nah pada saat emosi dia udah memuncak kayak gitu, salah satu sosoknya, nggak tahu mungkin pemimpinnya atau gimana ya, yang jelas salah satu sosok yang ada di sana yang wujudnya serem juga. Cuman sayang sekali gue nggak dideskripsiin ya wujud seremnya itu seperti apa. Gue mau ngarang juga nggak bisa gitu. Salah satu sosok intinya yang ada di sana, yang paling besar lah mungkin ya, itu nyautin. Ada suaranya gitu, ada suara pakai bahasa yang memang dimengerti sama si Mama Ita ini sendiri gitu. Dia ngomong, dia bilang intinya ya, gue nggak tahu kata per katanya seperti apa, cuman intinya dia bilang pada saat itu, kami hanya mau pelangkiran yang di sana dibawakan Banten lagi gitu. Jadi, oh ya, sebelum gue jelasin sih, jadi setelah diomongin kayak gitu, kami mau pelangkiran di sana dibawakan Banten lagi. Nah, saat ngedengar itu si Mama Ita langsung ngomong gitu kan, oke, kalau memang itu mau kalian, besok saya akan sampaikan pesan kalian ke yang punya rumah, supaya dibawakan Banten ke pelangkiran itu lagi. Asalkan kalian gak akan mengganggu kami lagi. Kami hanya ingin tinggal di sini dengan tenang. Kami hanya ingin istirahat dengan tenang setiap malamnya. Saya akan turutin permintaan kalian, tapi kalian mulai malam ini jangan ganggu kami lagi. Nah, setelah si Mama Ita ngomong kayak begitu, kasurnya langsung diam, langsung gak bergerak lagi. Dan si sosok-sosok serem yang ada di kamar itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan harinya, bener si Mama Ita ini, jadi semalam dia udah nggak ada gangguan, lanjut tidur ya. Nah keesokan harinya bangun, dia nggak lupa dengan kejadian semalam, dan dia ingat, wah semalam sosok-sosok yang ngeganggu keluarga gua ini minta supaya pelangkiran itu dikasih Banten gitu. Nah akhirnya si Mama Ita datanglah ke rumahnya si yang punya kontrakan, yang punya lahan, yang punya tanah gitu, landlordnya lah gitu. Dia ngetok gitu kan, permisi bu, permisi gitu. Oh iya mbak, ada apa? Disampaikanlah di situ. Ya jadi gini bu, mungkin biar enak, biar aman kita juga, pelangkiran yang di rumah yang saya tinggal itu minta dikasihin Banten bu gitu, dikasih Banten lagi. Nah di situ yang punya rumah, si ibu landlordnya ini kayak langsung ngerti, oh iya akan langsung saya siapkan Bantennya, nanti langsung saya taruh di pelangkirannya ya bu, makasih udah diingetin gitu. Nah akhirnya udah langsung disiapin Bantennya, ditaruh di pelangkiran. Nah buat teman-teman yang non Bali, yang non Hindu, yang nggak tinggal di sana, mungkin agak asing pelangkiran itu apa, Banten itu apa gitu ya. Gue juga baru tahu sebenarnya. Jadi pelangkiran itu adalah semacam tempat semacam tempat sesajian
sebagai media persembahyangan gitu ya, yang biasanya itu terbuat dari kayu. Jadi bentuknya itu kayak hampir kayak ambalan gitu ya. Ntar gue taruh ilustrasinya di sini biar kalian bisa lihat. Nah, pelankiran itu yang itu. Nah, itu tuh biasanya ditaruh di tempat-tempat tertentu, nggak cuma rumah ya. Biasanya ditaruh di kamar, biasanya juga ada yang ditaruh di kios, biasanya ada yang ditaruh di luar rumah. Itu tergantung fungsinya untuk apa gitu, beda-beda. Yang jelas itu adalah sebagai media persembahan, sebagai media persembahyangan lah gitu, bagi kaum-kaum di Bali, kaum-kaum yang beragama Hindu gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang memang tinggal di Bali atau yang memang memiliki keyakinan Hindu, kalau gua ada salah penjelasan atau kurang lengkap, boleh dikoreksi atau dilengkapin di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar juga. Tapi sejauh yang gua cari di Mbah Google, pelankiran tuh seperti itu. Terbuat dari kayu, biasanya bentuknya kayak ambalan kayak gitu, ada hiasan-hiasan Balinya. Itu ditaruh di dalam rumah biasanya atau di dalam kamar, di salah satu pojok temboknya, dan itu tempat kita untuk naruh banten. Nah, sedangkan banten ini tuh seperti kayak sesajiannya lah, sesajian yang ditaruh di dalam pelankiran itu secara rutin gitu. Nah, mitosnya, bukan mitos sih, gue salah ngomong. Kepercayaannya yang dianut di sana ya. Jadi banten yang ditaruh di pelankiran ini adalah sebagai media semacam apa ya? Semacam meminta keselamatan lah. Jadi dipercaya kalau misalnya kita taruh banten di pelankiran dan saat kita tidur akan ada yang menjaga kita semalaman itu supaya kita itu tidurnya nyenyak tanpa gangguan, entah itu gangguan mistis atau gangguan apapun. Itu kepercayaan yang dianut di sana ya. Ini dari yang gue cari di Google nih. Sekali lagi kalau gue ada kurang lengkap atau salah, tolong koreksi dan lengkapin gue di kolom komentar ya. Soalnya gue nggak begitu tahu juga. Biar kalian ada gambaran aja sedikit penjelasannya seperti itu. Nah, intinya sosok yang mengganggu sosok yang mengganggu Mama Ita dan keluarganya itu minta nih semacam kayak ngingetin di pelankiran itu belum dikasih banten lagi gitu. Nah, makanya si Mama Ita ngingetin yang punya rumah, yang punya kontrakan untuk ngasih banten lagi. Dan akhirnya benar, dibuatin banten, disiapin, masuk ke dalam rumah yang dikontrak sama Mama Ita dan ditaruh di pelankiran itu gitu. Di-update lah gitu bantennya, dikasih yang baru. Dan semenjak dilakukan itu, malam harinya lagi ya, setelah hari itu kan dikasih tahu tuh paginya, mungkin siang atau sorenya ditaruh banten. Nah, malamnya tidur, sebenarnya di situ si Mama Ita masih deg-degan juga karena kan berturut-turut tuh dari malam sebelumnya selalu dapat gangguan gitu setiap malam gitu. Nah, malam itu dia sempat deg-degan juga nih gitu. Akan terjadi lagi atau enggak? Ditungguin, dia nggak tidur ya, ditungguin gitu. Udah lewat tengah malam sampai jam 1, jam 2 dan ternyata bener-bener nggak ada gangguan lagi. Kasurnya bener-bener diem, still and sound gitu, nggak bergerak sama sekali dan nggak ada aura-aura negatif, nggak ada rasa-rasa merinding, nggak ada sosok yang muncul sama sekali buat nakut-nakutin dia. Jadi malam itu bisa dibilang dia tidur dengan tenang setelah permintaan dari sosok-sosok tersebut dikabulkan, diturutin gitu. Ada yang unik sebenarnya yang terjadi, nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak ya. Yang jelas keesokan harinya, persis dari malam itu ya, keesokan harinya ada kabar yang gak enak. Nah, jadi ada kabar duka yang dia dapat dari tangganya waktu itu, which is kabar duka ini datang dari Mbak Romlah ya, dari Bu Romlah, tetangga yang depannya dia itu yang tinggal di daerah kos-kosan itu, komplek yang kos-kosan, kamar-kamar itu. Kabar duka bahwa ayahnya si Ibu Romlah itu baru aja meninggal dunia. Nah, itu sebenarnya nggak baik juga untuk dikait-kaitin ya sama mitos yang ada di sana atau seperti apa, karena ya namanya ajal itu adalah keputusan Tuhan gitu ya, nggak bisa kita rubah gitu ya. Udah destininya, udah takdirnya meninggal. Cuman mungkin jadi curious aja bagi si Mbak L ya, jadi bagi kontributornya cerita ini, karena kan si Mbak Romlah ini yang waktu itu nge-bring up mitos bahwa yang tinggal di sini, terutama di rumah yang ditempatin sama Mama Ita, itu ayahnya pasti meninggal dunia gitu kan. Tapi setelah malam dimana
teror di rumah itu dihentikan, justru ayahnya Ibu Romlah itu sendiri yang tutup usia pada waktu itu, gitu ya. Nggak tahu ya, gue sih nggak berani komen. Mudah-mudahan sih mungkin bukan ini ya, nggak ada hubungannya sama sekali sama itu, kebetulan aja mungkin. Cuman ya curious aja buat si Mbak L ini. Intinya setelah malam itu mereka hidupnya jadi tenang, tentram, nggak ada gangguan lagi sampai seterusnya mereka tinggal di sana. Dan itu adalah pengalaman si Mama Ita atau mamahnya si Mbak L waktu pindah di kontrakan di Denpasar, Bali. Nah, setelah dari sana sebenarnya mereka kayaknya ada pindah tempat tinggal lagi ya. Ada pindah tempat tinggal lagi 2 atau 3 tahun setelah itu ya. Akan ada pindah tempat tinggal karena akan ada satu kejadian lagi, tempatnya berbeda, bukan di kontrakan itu. Dan yang ngalamin adalah si Mbak L sendiri. Cuman kayaknya kalau gue ceritain di episode kali ini bakal kepanjangan banget. Jadi kayaknya sampai sini aja untuk episode atau cerita ke-20 di channel Sua Malam. Thank you sekali lagi buat Mbak L karena udah kontribusi cerita ini. Ceritanya lumayan oke. Mungkin nanti di ke-21 ya, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, gue bakal ceritain pengalaman pribadinya dari si Mbak L ini sendiri sekitar 2 atau 3 tahun setelah pengalaman yang ini nih, yang di series ke-20 ini. Dan di tempat yang berbeda, di rumah yang berbeda. Thank you banget buat kalian yang udah nontonin video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, kalian boleh share ke teman-teman kalian biar pada bisa nontonin juga semuanya. Siapa tahu ada yang belum tahu Sua Malam, terus setelah kalian share jadi tahu, wah ternyata ada channel Sua Malam dan mereka bisa kontribusi. Kan kita nggak tahu kalau mereka punya cerita horor juga yang sama ini mereka simpan dan akhirnya mereka mutusin untuk di-share ke Sua Malam. Dan akhirnya kalian juga bisa dengerin cerita-cerita horor dari teman-teman atau keluarga kalian. So, jangan lupa di-share. Buat kalian yang nontonin channel Sua Malam, thank you banget. Jangan lupa di-subscribe loh. 50% dari kalian itu belum subscribe. Kalau misalnya kalian emang ngerasa channel ini worth it dan seru buat ditontonin, tolong di-subscribe ya. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalau gua upload, kalian bisa tahu. Soalnya belum ada jadwal yang pasti kapan gua upload. Bisa jadi berapa hari sekali, bisa jadi setelah seminggu, 2 minggu gua baru upload. Pokoknya kalau kalian udah nyalain loncengnya, kalian bakal langsung dapat notifikasi tiap kali gua upload, jadi kalian gak ketinggalan. Anyway, sekali lagi thank you buat semua yang udah nonton. Thank you udah like, komen. Gue bakal bacain satu-satu dan balasin satu-satu. Dan kita akan ketemu lagi di cerita di episode selanjutnya. See you in the next story, guys.